Hai guys, welcome back to BTS Business Talk Series. Sekarang aku udah bersama seorang arsitek, junior arsitek, bos Pantai Melasti. Siapa dia? Setelah yang satu ini. Welcome Kak Dita. Halo. Jadi ya ini dia Kak Dita Putra Wirawan. Iya. Mungkin banyak yang belum tahu beliau siapa, asik. Tapi kalau dilihat dari portofolionya, wah udah keren banget, cakep banget nih as a junior profesional arsitek gitu. Nah kenapa bos aku bilang tadi bos Pantai Melasti, karena sepertinya proyeknya Pantai Melasti beliau yang di depan ini yang mengambil semuanya gitu. Coba deh diceritain gimana tuh. Berarti kalau kalian teman-teman semuanya ke Pantai Melasti dari gate depan mungkin sampai turun ke bawah itu ini yang ada di depan kalian yang mengerjakan. Silahkan coba dijelasin deh tuh. Awalnya gimana sampai bisa ngambil proyek itu? Sebenarnya gini, awalnya kan aku tuh kuliah. Nah sambil kuliah itu aku kenal satu guru SMA yang kebetulan kerja di Pantai Melasti. Nah, beliau kebetulan ngajak aku collabs. Gimana kalau kita ngembangin Pantai Melasti? Nah, kan anak-anak muda nih pemikirannya lebih baru gitu ya. Yes. Nah, lebih fresh. Nah, kenapa nggak coba ikut ngembangin Pantai Melasti? Nah, dari sana itu kebetulan aku dikontak waktu semester 4. Oke, berarti masih kuliah. Masih kuliah. Okay. Nah, semester 4 itu aku dikontak, kemudian aku diajak kolaborasi. Pertamanya itu buat desain-desain signage Melasti. Nah, setelah dari desain signage Melasti itu berkembang jadi buat gate masuk Pantai Melasti yang bisa teman-teman nanti lihat kalau berkunjung ke Pantai Melasti. Berkunjung ke Pantai Melasti atau nanti kita tampilin visualnya di sini. Nah, di sini. Benar. Nah, setelah itu membuat gate Pantai Melasti itu aku dipercayain untuk membantu meredesain street keca. Nah pertamanya kan street keca itu udah ada desainnya nih. Nah kemudian karena ada pengembangan, jadi ada beberapa desain yang harus diubah. Nah kemudian dari sana juga berkolaborasi dengan desa. Setelah proyek itu berhasil, saat ini aku dipercayain buat meredesain Pura Segaranya. Pura Segara Pantai Melasti. Nah, setelah berkolaborasi panjang, kemudian audiensi dengan kepala adat, dengan berbagai pihak, berbagai pihak, direncanakan sih Astungkara tahun depan Pura Segara akan direhab. Kemudian setelah itu aku juga dipercayain buat wantilan adat di Pantai Melasti. Nah di Melasti itu sendiri kan dipakai untuk prosesi upacara Melasti, ngaben, nyekah, ngangkit seperti itu. Nah kalau misalnya masyarakat melaksanakan upacara, tapi pas cuacanya sedang nggak bagus panas, hujan itu kan kita butuh tempat berteduh. Betul. Nah dari sanalah aku dipercayain buat ngedesain wantilan, namanya wantilan Mani Astagina yang nanti letaknya di Anjungan Pantai Melasti. Nah, selain itu juga aku kolaborasi sama salah satu dosen dari Universitas Udayana, itu namanya Pak Kastawan. Beliau yang merancang master plan Pantai Melasti. Kemudian aku yang dipercayakan dari sisi anak mudanya dari desa yang ikut merancangnya juga seperti itu. Jadi kita saling kolaborasi lah untuk merancang master plan Pantai Melasti. Wah keren banget nih. Jadi teman-teman kalau lagi ke Pantai Melasti udah tahu siapa otak dibalik desain keren yang ada di Pantai Melasti itu sendiri. Nah sebenarnya aku kenal Kak Dita nih dari SMP ya. Dari SMP, dia pun dari SMP itu adalah orang yang udah sangat kreatif pada saat itu. Karena kenapa aku kagum sama orang yang ada di depanku sekarang? Waktu SMP itu dia sempat muncul di majalah Dinding gitu kan. Waktu SMP kan lagi keren-kerennya majalah Dinding, koran Dinding gitu kalau nggak salah. Terus di situ dia udah punya bisnis clothing line dan pada saat SMP itu omsetnya itu 10 juta dan 10 juta untuk anak SMP itu adalah sesuatu yang wow pada saat itu ya. Lupa tahun berapa, udah lama ya. Tahun 2013. Dan
udah dipajang itu, wah Dita Putrawirawan waktu itu punya bisnis clothing line, omsetnya udah sampai 10 juta. Wah, itu keren banget gitu kan. Dan lucu juga sebenarnya, pernah punya pengalaman lucu sama Kak Dita itu adalah waktu itu lagi ada proyek ya. Kita ada proyek bikin baju. Itu mungkin satu pelajaran juga ya untuk kita. Dan pada saat udah DP segala macamnya, ternyata si tukang jahitnya itu kabur ya, benar. Gimana tuh perasaannya pada saat mengalami kegagalan itu? Sebenarnya itu jadi suatu pelajaran yang paling berharga buat aku ya. Dari semenjak itu juga aku belajar lebih baik manage waktu yang dikasih untuk dari klien ya. Betul. Nah, pada saat itu mau nggak mau aku kan harus ganti rugi ya waktu itu. Nah, ganti ruginya juga lumayan gede kan. Bener. Tapi dari sana aku masih berjuang, terus masih ngelanjutin. Kemudian pada saat SMA bisnis clothing aku itu semacam udah nggak bisa jalan karena kesibukan ya. Waktu itu juga nggak bisa manage waktu. Terus semakin banyak juga clothingan baru yang muncul. Nah jadinya dari sana juga aku berpikir kok kayaknya aku di bisnis kurang ya gitu, kayak nggak bisa nge-manage gitu. Nah setelah itu juga dari sana karena banyak pengalaman, terus juga faktor dikasih saran, mending sekolah dulu gitu. Nah, dari sana juga aku selesai clothingan, bukan selesai sih, sampai saat ini masih ngambil, cuma kayak dikit-dikit gitu aja gitu. Oke, berarti pelajaran pentingnya adalah bisnis itu nggak sesimpel itu ya Kak ya. Ada hal-hal yang harus dipelajarin, hal yang harus didalemin. Karena kalau misalnya kita mungkin semua orang bisa bangun bisnis, tapi nggak semuanya berpengalaman untuk membangun bisnis itu sendiri. Dan dari pengalaman itu kita bisa mengambil sebuah pelajaran, mengambil sebuah kesimpulan bahwa bisnis itu perlu tadi manajemen waktu. Itu penting banget, apalagi waktu itu masih sekolah. Masih SMP. Baru tamat ke SMA. Itu udah satu langkah yang keren banget gitu. Dan adik-adik semua di sini juga waktu itu kan masih belum hype-hype-nya Instagram nggak sih? Masih baru muncul. Nah, apalagi sekarang udah ada belum ada marketplace dulu. Belum ada. Kita dulu pakai Twitter kalau nggak salah. Iya, jualan pakai Twitter. Jualan masih pakai Twitter, Facebook, BBM, broadcast message pada saat itu. Karena aku juga dulu sempat jualan sepatu juga waktu SMP tuh, jadi tahu perkembangannya. Nah sekarang itu udah semakin mudah, kayak ada banyak marketplace, mau nyari barang lebih gampang. Tapi yang susah itu adalah sekarang competitive advantage-nya harus lebih ditingkatkan. Karena kalau kita nggak punya value juga susah gitu. Dan itu pelajaran yang sangat mungkin berharga banget buat Kak Dita pada saat itu ya. Bukan menyerah pada saat itu, tapi mungkin ada jalan lain. Nah sekarang yang perlu ditanya ini adalah kenapa kakak mengambil jalan untuk menjadi seorang arsitek? Sebenarnya tuh ceritanya agak gini ya, lucu ya. Sebenarnya kan dari keluarga aku dulu, dari kakekku, bapakku tuh kan suka ngerjain bangunan. Nah terus aku bingung nih, habis SMA mau kemana itu, masih belum punya plan. Nah dari sana aku mikir diriku, kenapa aku nggak masuk. Pertamanya aku mau masuk multimedia. Nah tapi kok kayak kurang gitu loh, kayak bukan diriku banget di sini. Nah setelah itu aku mau coba ke arsitek itu karena aku punya basic gambar. Nah kenapa aku nggak masuk seni rupa? Mungkin karena emang jalannya aku harus ke arsitek ya. Jadi aku sempat searching prospek arsitek ke depan. Terus apalagi Bali terkenal dengan pariwisatanya ya. Apalagi selain pariwisata, anak mudanya juga senang ke tempat-tempat yang instagramable pada saat ini kan. Nah kenapa aku nggak jadi pelopor di bidang propertinya aja gitu, daripada aku harus masuk ke pariwisatanya sendiri seperti itu. Nah dari sana aku dapat gambaran, ya udahlah aku masuk arsitek aja, coba-coba. Terus aku coba daftar di Jogja. Nah kebetulan juga pada saat itu dimudahkan ya, sekali daftar langsung dapat. Prosesnya banyak. Gampang. Nah setelah itu di Bali juga sempat daftar, tapi aku mikir, aku udah dari Bali, kenapa nggak keluar aja, cuma mau coba cari experience baru seperti itu. Nah dari sana aku dapat banyak pengalaman di Jogja. Nah dari sanalah
muncul gagasan-gagasanku yang ada saat ini gitu. Wah, keren banget. Jadi kalau boleh disimpulin nih, tadi kenapa Kak Dita lebih milih arsitek gitu kan? Dia juga suka sama pariwisata, tentunya mensupport pariwisata, bahwa pariwisata itu sebenarnya bukan cuma tentang perhotelan ya Kak. Bukan cuma tentang kamu kerja di hotel, bukan cuma tentang kamu kerja di sebuah tempat wisata. Pariwisata itu sangat luas banget, bahkan Kak Dita ini sendiri berkontribusi untuk pariwisata di bidang arsitekturnya gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang sekarang bingung gitu kan, pariwisata lagi mati nih, kira-kira apa yang bisa didukung? Banyak hal sebenarnya, bukan cuman dari segi kerja di hotelnya atau kerja di tempat wisatanya. Ada banyak hal sebenarnya yang bisa kalian lakukan tetap di zona pariwisata, tapi dengan hal yang lebih ada value-nya gitu, lebih challenging gitu kan, lebih challenging. Dan menurut aku sendiri nih Kak, di tengah pariwisata yang sekarang lagi down, teman-teman yang seperti Kakak ini yang bahkan bisa mendukung untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Bali. Karena tadi balik lagi yang Kakak bilang, Kakak berkontribusi untuk membangun sebuah arsitektur yang instagramable, yang mendatangkan tamu-tamu dari luar untuk bisa datang ke Bali gitu kan. Dan juga yang paling berpengaruh sekarang adalah marketingnya. Marketingnya. Kalau misalnya Kak Dita ini punya tempat yang bagus, tempat yang instagramable, tapi kalau nggak ada yang promosiin, nggak ada yang tahu gitu kan. Ya, jadi pariwisata sebenarnya luas banget teman-teman semuanya. Jadi nggak cuma di satu sektor perhotelan aja, there's a lot of things yang bisa disambungkan dengan yang namanya pariwisata. Nah, menurut Kakak nih, gimana sih kalau misalnya tuh peluang untuk menjadi seorang arsitek pada saat ini di Bali ya, khususnya untuk fresh graduate? Apakah masih match masuk ke sini atau udah banyak ada arsitek, jadi nggak usah kalian masuk ke arsitek? Menurut Kakak gimana? Kalau menurutku ya, karena kita pasti seorang arsitek harus punya ciri khas. Apalagi kita seorang fresh graduate dengan banyaknya arsitek yang berseliweran dengan karya-karyanya mega bintang pasti ya. Betul. Jam terbangnya lebih tinggi. Kita apa sih yang baru lulus ini? Gimana sih cara kita muncul ke permukaan? Nah, itu sih yang aku pikir kemarin, kenapa nggak nyoba memanfaatkan media sosial. Nah, dari media sosial itu aku coba branding diriku dengan rajin-rajin posting project di lain sisi project arsitektur, project kuliah, dan juga beberapa kali aku ikut lomba nasional dan internasional. Nah, dari sana aku mencoba mencari jati diriku sebagai seorang fresh graduate. Aku cocoknya di arsitektur bagian mana sih? Kan tentunya ada arsitektur tradisional, arsitektur modern seperti itu. Nah, aku di sini mau coba gimana caranya sebagai orang Bali, pemuda Bali nih, gimana caranya membangun arsitektur yang berdasarkan lokalitas. Apalagi sekarang menurutku ya, di Bali tuh arsitekturnya yang lokalitas itu udah mulai down karena udah digerus sama arsitektur modern. Nah, di sini gimana caranya arsitektur Bali dengan pakem-pakemnya, walaupun kita coba mix dengan arsitektur modern, itu tetap mempunyai ruh. Gimana caranya? Nah, dari sana aku mulai membranding diriku, terus coba membuat project yang sustainable, terus grand architecture. Nah, dari sana juga nantinya klien tahu kalau aku harus cari dia karena dia punya kelebihan di sini seperti itu. Betul. Wah, keren banget tuh. Balik lagi tadi, personal branding, it's really important sekarang. Gak cuman, mungkin aku mau lanjut tanya aja dulu Kak. Nah, sebelum nanti aku simpulin gitu kan. Kira-kira Kakak ini sebagai arsitek sekarang, junior arsitek gitu kan, skill apa aja sih yang Kakak harus kuasai gitu, yang Kakak kuasai di selain dari arsitek itu sendiri ya, sisi arsitektur itu sendiri apa sih Kak? Kalau dari sisi arsitektur ya, yang utama kan kita harus punya yang namanya ide-ide liar. Kalau dari sisi arsitektur, kemudian juga gimana kita menyelesaikan masalah, kemudian gimana kita membuat klien itu puas dengan desain kita, dan kita menghasilkan desain yang ideal untuk arsitek, untuk klien maksud saya. Nah, dari sisi luar arsitektur, tentunya personal branding dan
marketing itu sangat diperlukan pada saat ini. Kenapa? Karena dengan banyaknya berseliweran karya-karya arsitektur, terutama di Instagram ya. Betul. Dengan algoritmanya yang udah berubah sekarang. Jadi kita tuh sebagai arsitek tuh juga harus collabs dengan content creator. Nah, jadi kalau bisa nanti ada yang memanage Instagram ataupun misalnya kalau aku sendiri punya kemampuan, aku berusaha menyajikan konten-konten yang dapat menarik hati klien. Gimana sih caranya? Nah, itu pun sangat sulit muncul ke permukaan. Karena pada saat ini juga aku sedang proses gimana caranya menarik klien, terus karena ada media promosi, ada website juga. Saat ini juga aku sedang mengembangkan website arsitektur. Biar nanti kalau ada klien yang pengen buat desain di aku, biar kelihatan lebih profesional punya website, terus ada karya-karyanya, bukan sekedar di media sosial aja. Seperti itu. Wah, benar banget tadi yang dibilang sama Kak Dita sendiri gitu kan, bahwa halnya personal branding, komunikasi itu penting nggak sih? Penting banget. Nah, personal branding, komunikasi, di situ skill buat website juga, di situ ada digital marketing ya. Kalau misalnya kita masukin jadi satu, digital marketing dan komunikasi, confident, bahkan marketing itu sendiri adalah hal yang sangat penting kalau kalian mau menjadi arsitek. Sebenarnya, Kak, aku kalau boleh cerita sedikit, AWBS ini hadir untuk orang-orang seperti kakak nih. Ibaratnya AWBS ini bukan harus jadi pebisnis, enggak. Bahkan ini adalah sebuah jembatan di mana misalnya nih tamat lulus dari SMA, itu kan masih bingung kayak Kak Dita tadi. Mau kemana gitu. Tapi udah tahu nih mau jadi arsitek. Nah, arsitek sendiri kan enggak cuman sekedar kita bikin gambar aja. Balik lagi tadi, skill yang dibutuhin itu adalah komunikasi yang penting. Percuma punya gambar yang bagus kalau nggak bisa komunikasiin ke klien, nggak bisa ngomong, nggak bisa pitching sama klien. Benar sekali. Sama aja bohong. Yang kedua, kalau nggak ada marketing, nggak ada yang tahu proyek kita seperti apa. Digital marketing tadi, website itu untuk profesionalitas dan segala macamnya, branding di Instagram, sosial media dan lain-lain. Bahkan ilmu marketingnya itu sendiri sebenarnya diajarin di AWBS. Jadi memang AWBS itu adalah sebuah jembatan untuk teman-teman yang mau jadi profesional ke depannya atau memang mau fokus di bisnis. Makanya kalau misalnya lulus SMA, masuk ke AWBS dulu 1 tahun sambil mantepin self development. Balik lagi karena di sini ada self development yang nggak didapetin mungkin di kampus yang ada di Indonesia lainnya. Karena balik lagi, confident itu kan perlu banget. Kalau nggak percaya diri, bayangin seorang junior arsitek kalau nggak percaya diri ngelawan sama yang senior gimana? Pasti Kak Dita ini percaya dirinya bagus banget. Balik lagi, itu fungsinya AWBS sebenarnya, untuk menjembatani teman-teman yang mau jadi profesional seperti Kak Dita gitu. Itu sih sedikit, karena itu penting banget. Bukan mau promosi AWBS-nya ya, tapi kalau di Bali sendiri yang kalian mungkin merasa terbantu dengan skill itu, nanti ke depannya wajib untuk kalian pertimbangkan gitu. Karena banyak teman-teman yang udah lulus dari TAFE Australia untuk ngambil waktu itu kalau nggak salah dia ngambil jurusan desain juga, itu balik ke Bali kuliah lagi di AWBS gitu untuk belajar personal branding, marketing. Kita di sini belajar 5 core of business fundamental. Ada value creation, bagaimana caranya membentuk value untuk bisnis kita. Misalnya kayak Kak Dita punya nama studio, Oasis Studio ya. Oasis Studio. Apa sih yang membedakan Oasis Studio dengan lainnya? Ngasih value ke situ. Kita belajar sales juga, komunikasi tentunya, ada marketing, ada value delivery, digital marketing sama finance juga gitu. Dan itu cuma 1 tahun, belajarnya 3 hari. Jadi cepat banget ya? Iya, cepat dan juga singkat. Itu sangat cocok untuk teman-teman kayak misalnya Kak Dita nih yang punya kesibukan yang lain. Nah, seperti itulah Kak. Kurang lebihnya. Nah, ya keren sih sebenarnya anak muda di Bali kalau misalnya udah mulai open minded sama hal ini. Karena kan sekarang lagi pariwisata lagi di bawah, lagi down banget. Kalau misalnya kalian punya pemikiran yang baru kayak Kak Dita nih, siapa tahu gitu kan, bisa melewati jembatan itu dulu sampai nanti akhirnya bisa sampai ke tujuan kalian. Nah, mau nanya nih, apa proyek terbesar yang pernah kakak capai di umur kakak sekarang? Proyek terbesar ya? Yeah. Nah, kalau proyek terbesar yang pertama pasti
penataan Pantai Melasti ya. Oke. Karena Mita juga udah tahu sendiri kontribusiku gimana ke Pantai Melasti. Kemudian setelah itu yang project kedua mungkin Fly Bali. Fly Bali, dan yang ketiga tuh Beach Club. Nah di Melasti itu kan ada beberapa beach club. Nah aku tuh untung banget karena berkat aku ikut menata Pantai Melasti, investor yang bikin beach club di Melasti itu kayak tertarik gitu sama gambarku. Nah dari sana juga aku bisa masuk ke ranahnya dia. Jadi kayak aku mendesainin beberapa beach club juga di. Apa beach club apa yang didesain? Yang aku kembangin sekarang itu ada Mino Beach Club. Kemudian The Regis Luxury Voyage. Itu belum ya? Itu belum, masih masih pengembangan. Soon. Buat teman-teman semuanya udah di-spill nih proyeknya Melasti. Jadi kalau kalian nanti udah jadi ke situ, inilah orang yang membuatnya. Ya. Itu aja sih kalau yang di Melasti. Kemudian kedepannya juga Melasti bakalan ada banyak atraksi wisata baru. Nah, yang itu nggak bisa di-spill di sini sih. Masih itu rahasia. Itu masih rahasia. Mungkin di BTS part 2 nanti. Ya, bisa. Kalau proyeknya udah mulai jalan. Nah, tambah lagi nih Kak, apa sih yang membedakan Kakak dengan junior arsitek lainnya lah? Kita apple to apple lah gitu kan. Apa yang membedakan menurut Kakak nih, apa yang membedakan Kakak sehingga klien tuh harus pilih Kakak nih gitu. Kalau dari sudut pandang Kakak gimana? Kalau dari sudut pandangku ya kembali ke tadi, karena arsitek pasti punya ciri khasnya masing-masing. Betul. Aku punya ciri khasku, arsitek lain punya ciri khas. Nah, sekarang kan tergantung ke kliennya dia butuh apa. Misalnya dia butuh A, kalau dia merasa cocok di aku, berarti dia harus nyari aku, bukan nyari orang lain seperti itu. Tapi kan sekarang arsitek lain itu juga pasti punya kelebihan ya. Betul. Nah, sekarang juga aku lagi proses nata-nata gini lah portofolio biar nantinya kalau ada klien dia tahu kalau aku tuh lebih cocok di arsitektur apa seperti itu. Misalnya aku lebih cocok di arsitektur modern seperti yang aku bilang tadi, ada ngangkat lokalitasnya seperti itu. Nah kalau misalnya Mita mau buat rumah, terus mau ngangkat lokalitas, terus mau ngangkat budaya gitu, bisa cari aku. Silahkan hubungin, nanti kita kasih nomor teleponnya di bawah. Benar. Jadi memang value ya, balik lagi ada value yang harus disuguhkan karena ada banyak arsitek di luar sana, ada banyak mungkin apapun pekerjaannya ya di luar sana. Misalnya kalian sekarang dagang baju atau dagang sepatu, dagang apapun itu, ada banyak saingan kalian di luar sana. Dan buatlah suatu hal yang membuat orang itu bisa memilih kalian gitu. Bisa memilih kamu, bisa memilih produk kamu, bisa memilih jasa kamu. Harus bisa membentuk value. Nah Kak, di tengah pandemi seperti ini kan mungkin ada banyak teman yang lagi down sekarang. Teman-teman anak muda terutama yang ada di Bali nih Kakak. Sebagai putra Bali yang cukup membanggakan saat ini ya gitu. Bukan cukup, sangat membanggakan kita saat ini dengan karya-karyanya. Apa sih pesan Kakak untuk teman-teman di luar sana? Pesanku ya, karena kita kan sekarang lagi di era digital. Iya betul. Belum lagi kita dilanda pandemi yang kita tahu sampai saat ini masih mewabah ya. Masih belum ada kasus yang melandai. Nah, saranku sih sebagai orang muda Bali, ada baiknya kita berpikir inovatif dan kreatif. Apa sih yang harus kita buat di tengah pandemi ini? Nah, kita harus cari pasarnya. Misalnya aku tuh sebenarnya bisa gini di luar pariwisata. Misalnya aku bisa buat kerajinan telur misalnya gitu. Nah, gimana caranya aku membranding kerajinan itu biar orang tuh mau beli di masa pandemi seperti ini. Seperti itu sih. Berarti harus kreatif, harus inovatif, shifting, mencoba peluang baru gitu kan. Nggak cuma dari pariwisatanya, balik lagi kayak Kak Dita ini dia berkontribusi untuk pariwisata tapi dengan cara yang lain gitu. Dari segi arsitekturnya. Mungkin kalian juga sekarang yang memang kekeh mau pengen pariwisata, di pariwisata aja lah gitu. Coba deh shifting, cari suatu hal yang baru, mungkin bisa jadi bisnis yang bisa mendukung ekonomi yang ada di Bali tentunya. Nah, last question nih Kak. Nah, what is your dream untuk 5 tahun ke depan? Impianku ke 5 tahun ke depan, karena saat ini aku sedang merintis studio arsitektur. Ada 2 studio arsitektur yang sedang aku rintis, yaitu Dita Art Arsitek untuk yang individual, dan ada yang yang ada gabungan 3 prinsipal, yaitu yang Oase Studio.
harapanku kedua studio atau biro ini nantinya bisa berjalan dan saling mendukung. Nah, ini sih yang mau aku sampaikan. Kalau misalnya di Taat ini proyeknya lebih ke pariwisata misalnya ini, yang Oasis Studio mungkin nanti lebih ke properti atau apapun yang lainnya seperti itu. Kan tergantung dari project yang kita dapat dari masing-masing prinsipal. Benar. Nah, selain itu juga aku pengen bikin bisnis di luar arsitektur. Okay. Pastinya, karena kan dunia tuh nggak melulu tentang arsitektur nantinya. Betul. Kita harus survive ya di masa, apalagi masa pandemi seperti ini. Kita harus berusaha mencari hal-hal baru yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Nah, jadinya pada saat ini aku masih mencari apa sih yang sebenarnya akan aku lakukan dalam 5 tahun ke depan selain membuat atau mengembangkan biro arsitektur ini seperti itu. Wah, keren banget buat Kak Dita. Dan buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih kepo sama Kak Dita, silakan nanti follow Instagramnya ada di bawah. Mau tanya-tanya langsung, mungkin ada yang mau jadi arsitek bisa tanya-tanya pengalamannya ke Kak Dita juga. There's a lot of things yang mungkin bisa dikolaborasikan nanti ke depannya. Silahkan menghubungi Kak Dita secara langsung gitu. That's it, karena waktunya udah cukup panjang. Jadi itu aja sesi talk show BTS kita pada hari ini bersama dengan Kak Dita. Kalau kalian mau bincang-bincang lagi sama Kak Dita, mungkin kita nanti bakalan ke BTS part 2 mau spill proyeknya Melasti gitu. Siapa tahu. So thank you semuanya, bye bye, see you. Okay, thank you.